Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik mengenai pengukuran dan pendeteksian emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida atau CO2, yang menjadi penyebab utama pemanasan global. Saya, Royhan Hulman, dan kelompok 4 yang juga beranggotakan Aisyah Anindita, Amanda Naila, Gian Azaria, Naila Fauzia, Sanidya. Pemanasan global telah menjadi salah satu isu lingkungan terbesar saat ini. Salah satu faktor yang paling berkontribusi adalah meningkatnya emisi gas rumah kaca, terutama CO2. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, emisi gas CO2 di Indonesia mencapai 259,1 juta ton pada tahun 2021 dan diperkirakan meningkat hingga 334,6 juta ton pada tahun 2030. Bahaya gas CO2. Emisi CO2 tidak hanya meningkatkan efek rumah kaca, tetapi juga menyebabkan mencairnya es di kutub yang berujung pada kenaikan permukaan laut dan mengganggu ekosistem, yang pada akhirnya memicu kepunahan spesies. Alat pendeteksi gas CO2. Untuk mendeteksi emisi gas CO2, kita menggunakan berbagai teknologi, seperti sensor inframerah, sensor elektrokimia, dan yang umum digunakan adalah sensor MQ135. Dalam proyek ini, kami menggunakan sensor MQ135 untuk memantau kadar CO2. Apa sih tujuannya? Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mendeteksi keberadaan CO2 dalam sebuah ruangan dengan menggunakan sensor MQ135, di mana data yang dikumpulkan kemudian dikirimkan ke komputer melalui microcontroller Arduino. Untuk metode pengukurannya sendiri, melakukan pembacaan nilai CO2 di ruangan dengan sensor MQ135 dan mengirim data ke komputer menggunakan microcontroller Arduino untuk menyimpan. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama ada sensor MQ135 sebagai input. Selanjutnya ada Arduino Uno R3 sebagai microcontroller. Ada display menggunakan LCD 12x6, power supply 12 volt, relay 1 channel 5 volt, dan aktuator berupa alarm, red LED, dan sprinkler. Selanjutnya, terkait perancangan sensor gas CO2, proses pengukuran dimulai dari pemasangan sensor MQ135 yang memiliki rentang sensitivitas antara 10 hingga 1000 ppm. Data sebagai input yang dideteksi oleh sensor ini akan dibaca oleh Arduino Uno sebagai microcontroller. Kemudian, data yang telah dibaca oleh Arduino akan ditampilkan di layar LCD berukuran 12x6 untuk memudahkan dalam pemantauan dan monitoring. Terkait dari perancangan sensor gas CO2 menggunakan sistem relay yang terbagi menjadi situasi normally closed dan normally open. Penggunaan dari salah satu kondisi tersebut tergantung dari kebutuhan instrumentasi yang hendak dibuat. Selain itu, terkait prinsip kerja relay, yakni hampir mirip sebagai, bisa dibilang sebagai saklar, namun relay ini memiliki kekurangan, yakni tidak bisa mengatur dari tegangan, jumlahnya sedikit banyaknya untuk pengaturan dari DC motor. Power supply mengalirkan energi dari seluruh komponen dalam rangkaian. Input yang dibaca oleh Arduino akan diteruskan ke aktuator. Jika sensor gas mendeteksi tegangan listrik yang menunjukkan ada kebocoran gas,
melebihi ambang batas tertentu, sistem akan memberikan output berupa lampu LED berwarna merah dengan pesan gas bocor pada LCD display, serta membunyikan dari alarm, bahkan mengaktifkan sprinkler jika diperlukan. Sebaliknya, jika gas yang terdeteksi berada di bawah ambang batas baku mutu, lampu LED akan berwarna hijau dan LCD menampilkan pesan gas aman. Sistem ini akan beroperasi secara otomatis pada setiap pengulangan 5 detik. Aktuator sendiri berfungsi mengubah input menjadi output yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Konsentrasi CO2 yang aman berkisar antara rentang 400 hingga 1000 ppm. Pada rentang tersebut, 1000 hingga 5000 ppm, CO2 dapat menyebabkan pusing, kantuk, dan sesak napas. Di atas rentang 5000 ppm, CO2 berbahaya bagi kesehatan. Jika konsentrasi CO2 melebihi ambang batas, sistem akan merespons dengan mengaktifkan alarm, menyalakan LED merah, dan menghidupkan sprinkler. Kebakaran merupakan salah satu contoh kasus penyebab utama peningkatan konsentrasi CO2. Dari percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penggunaan sensor CO2 sangat penting dalam pemantauan emisi gas rumah kaca. Pemantauan ini memungkinkan kita untuk mengetahui secara real-time peningkatan emisi CO2 yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan lingkungan untuk mengurangi dampak negatifnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan jika ada pertanyaan, kami siap menjawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.